Dan memang yang paling kuat dari Ekraf itu adalah research and development dan inovasinya. Alhamdulillah kemarin sudah rilis, kita masuk jadi nomor 12 sekarang, kayak gitu. Naik terus ya Kak. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor dengan saya Andini Saraswati. Tema kita hari ini itu cukup menarik. Mungkin orang-orang juga banyak yang penasaran tentang Ekraf. Apa sih Ekraf itu? Kebetulan kita sekarang udah kedatangan tamu dari KB Kraf ya. Iya, Silakan dari KB Kraf. bisa perkenalkan diri dulu kepada Insan Planner. Namanya siapa sih? Halo Insan Planner, nama saya Robi Firliandoko, biasa dipanggil Robi. Oke. Atau bisa dipanggil juga Akang. Jangan dipanggil sayang kalau belum begitu kenal. Oke, baik. Nanti takutnya bawa perasaan ya Iya, Kang tapi ya. saya baper kok teh orangnya. Oke, baiklah. Yaitu bawa perubahan. Oh bener ya, buat Kabupaten Bogor Buat ya. Kabupaten Luar biasa Bogor, sekali. alhamdulillah. Sebenarnya nih ya, saya pribadi penasaran. Sebenarnya udah lama ngedenger tentang Ekraf, ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif tuh Kang? Sebenarnya sederhananya ekonomi kreatif atau Ekraf itu kan terdiri dari dua kata, ekonomi dan kreatif. Tapi kalau secara umumnya, Ekraf itu adalah sebuah konsep baru yang mana mengutamakan pengetahuan dalam Oke. pengembangannya. Dan Ekraf ini dinilai akan menjadi sebuah sektor yang bisa untuk masa depan. Kenapa kita bicara masa depan? Karena Ekraf ini menjadi salah satu sektor yang eksplorasinya nggak akan habis. Kenapa dibilang nggak akan habis? Karena produksi utamanya itu adalah di manusianya sendiri, sumber daya manusia. Oke, Karena jadi- pengetahuan, iya. akal gitu. Terus-terusan inovasi baru ya Kang ya. Dan memang yang paling kuat dari Ekraf itu adalah research and development dan inovasinya. Jadi cocok banget nih, Ekraf ada di warteg nih. Warteg Bogor ya. Warteg Luar Bogor, biasa sekali. Warung Tegar Beriman. Terus kalau misalnya di industri kreatif itu ada beberapa subsektor sih Kang? Ya memang yang menarik ini karena Ekraf ini kami menyimpulkan adalah sebuah barang lama ilmu baru ya. Kenapa kita sebut barang lama ilmu baru? Karena sebenarnya aktivitas Ekraf itu udah terjadi dari lama banget. Di Kabupaten Bogor pun itu sudah terjadi sejak lama. Tapi mengenai mendefinisikannya, mengurasinya, pendataannya itu masih sulit sekali. Dan alhamdulillah semenjak adanya forum dan adanya komite itu bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama sama Disbudpar gitu kan. Lalu ketika ditanya apa saja subsektornya, itu ada 16 kalau di Kabupaten Bogor. Banyak ya, ternyata Banyak banget, Kabupaten Teh. Bogor itu luar biasa sekali Luar ya biasa Kang ya. gitu. Oke. Ada dari mulai arsitektur, terus ada aplikasi dan pengembangan permainan, ada kuliner, ada desain produk, desain komunikasi visual, foto, film, dan radio pun masuk. Desain produk juga masuk. Dan kayaknya nih kalau saya cuma ngomongin subsektor kayaknya nggak menarik. Tapi saya bawa nih beberapa contoh dari produk-produk Ekraf Kabupaten Bogor. Kebetulan gini Kang, Apa lupa tuh? nawarin minum. Oh gitu. Iya. Saya udah agak haus sih sebenarnya. Oke, maafkan saya. Kayak kita terlalu seru untuk ngomongin Ekraf ini ya Kang ya. Betul. Teteh pesen minum dong. Mau minum apa Kang? Berhubung saya ngobrolnya sama Teteh, jadi saya pengen teh aja. Oke. Teh ya, punten. Oh, udah langsung jadi udah ya? dong. Luar di sini tuh kita biasa. pakai telepati. Oh, Kayak kita gitu. mau apa sebenarnya udah tahu sih Tetehnya Kayaknya hebat memang banget. insan planner banget Insan ya. planner banget. Jadi kita Betul. berencana sekali dengan Iya, matang iya, ya Kang iya, ya. luar biasa. Mangga silakan Teh diminum ini dulu. teh Walini ya Teh ya? Teh Walini. Wanita lincah dan kekinian. Ya. Oke, silakan diminum dulu Kang. Iya, tehnya. diminum dulu ya Teh ya. Nah Teh, tadi saya belum selesai tuh. Oke, Tadi gimana saya nggak bawa tuh? beberapa produk Oke. Ekraf Kabupaten Bogor. Dari mulai ada, ini namanya Saraga Art, produk dari Saraga Art yang mana dia menciptakan berbagai macam produk kria, tapi kerennya dia menggunakan limbah pipa bekas. Oke, itu keren banget Ya, Kak, jadi ada kelihatannya. tisu, Tidak terlihat ada gelas. seperti dari pipa Iya, bekas. ini dari pipa Iya. bekas gitu. Memang dia punya keahlian di sana. Terus juga ada kopi meser yang lokasinya dekat dari sini.
Terus ada nih, ini yang keren juga nih, ada namanya Hibercraft. Oke. Dia bikin buku, jurnal, atau kalau teteh biasa sebut waktu dulu sekolah diary. Oh, Dear Dear Diary. Diary. Ya. Kok kita samaan sih teh? Tes dulu dong. Nah kerennya dia tuh dia pakai kulit covernya. Oh. Ya, jadi terkenal dia pakai cover kulit dan dia bisa juga bikin yang lainnya, nggak hanya buku dan yang lainnya. Terus ada bolu bakar dari Marlis. Terus ada juga bumerang. Tuh bumerang. Nah ini bumerang nih, boleh saya mainin nggak teh? Oh, nanti kepentok. Iya, Nanti aja kita mainin iya. di lapangan ya kan Sama ya. ada satu lagi teh, Oke. saya ada di kantong nih, mana ya? Saya keluarin bentar. Iya. Iya. Tapi Ekraf nggak ada gombal-gombalan loh ya. Oh, baiklah. Terus kalau misalnya di Kabupaten Bogor itu udah ada kelembagaannya belum sih, Kang? Alhamdulillah sudah ada. Oke. Jadi kan kalau kami belajar dari bagaimana membangun kota kreatif dari Indonesia Creative Cities Network, itu awalnya ada forum. Oke. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bogor sudah ada forumnya dengan nama Perspektif, Perkumpulan Sektor Pelaku Ekonomi Kreatif, dan dari perkumpulan itu, dari forum kita sudah berangkat juga ke komite. Oh, oke. Dan komite ini kita disahkan melalui Perbub Bupati, dan kita juga di-SK-kan Bupati, dan alhamdulillah kami juga dilantiknya oleh Bupati dengan nama Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif atau KBKRAF. KBKRAF ya. KBKRAF dipimpin Iya, sama oke. kawan saya namanya Kang Alvisa Triatmoko sebagai direktur dan saya sebagai wakil direktur. Oke. Gitu. Terus kalau untuk tugas tim dan anggota-anggota dari KBKRAF itu apa aja sih, Kang? Tugasnya sih pertama yang jelas melakukan pendataan, itu jelas banget, makanya kami juga sekarang lagi melakukan pendataan lagi untuk menggali dan mengeksplorasi sebenarnya pelaku ekraf di Kabupaten Bogor apa saja, bahkan kami juga melakukan riset yang dari hulu ke hilir. Terus juga kami membangun roadmap dan melakukan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor. Kalau dibicarakan apa saja program kerjanya, kayaknya podcast ini perlu waktu 3 kali 24 jam. Oke, baik. Berarti kita bikin partnya banyak ya, Kang ya? Gimana gitu? Boleh. Oh iya. Terus kegiatannya apa aja sih, Kang? Untuk KBKRAF itu? Kalau bicara kegiatan ini menarik karena kita punya grand design program yang mendukung juga pancakarsanya Ibu Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, Ibu Ade Yasin dan juga Bapak Iwan. Kalau Ibu Bupati dengan Bapak Wakil Bupati itu punya pancakarsa, Oke. kami punya pancaekraf. Oh, Iya. gimana tuh pancaekraf tuh gimana? Jadi kan tuh, Kang? alhamdulillahnya menariknya tuh karena kita punya hal-hal yang bersifatnya 5 gitu ya di Kabupaten Bogor. Oke. Nah kebetulan ekraf sendiri ini terdiri dari 5 huruf. Oke. Ada E, ada K, ada R, ada A, ada F. Oke. E-nya sendiri paling awal itu kita melakukan eksplorasi, dari mulai melakukan pendataan, melakukan riset dan development, dan juga melakukan kurasional. Itu kita di E. Terus ada K yang mana konektivitas, kami juga ingin melakukan komunikasi dengan sesama komite di kota lain, baik juga dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bogor maupun juga dengan stakeholder yang nanti bisa saling bersama untuk membangun pengembangan ekraf di Kabupaten Bogor. Oke. Terus ada R, rebranding. Oke. Kenapa ini penting? Karena beberapa produk di Kabupaten Bogor menurut kami masih ada beberapa yang perlu kita bantu rebrandingnya, dari mulai mungkin logonya, terus bagaimana packagingnya, bagaimana visualisasinya dan lain-lainnya. Terus ada A yaitu akselerasi. Di akselerasi ini kami ingin mendorong pemerintah juga Kabupaten Bogor khususnya maupun di Jabar dan di nasional untuk misalnya menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong produk-produk ekraf di Kabupaten Bogor. Itu di kebijakannya. Terus kami juga ingin melakukan yang namanya inkubasi, terus juga kolaborasi. Kenapa kita perlu kolaborasi? Karena kami percaya bahwa dengan kolaborasi, dengan bersama, produk ekraf atau pengembangan ekraf di Kabupaten Bogor itu bisa semakin melesat, bisa semakin akselerasi. Oke. Gitu. Dan yang terakhir Oke. F, festival. Oh. Gitu. Kami ingin ada festival ekraf di Kabupaten Bogor. Oke. Jadi ekraf, pancaekraf. Pancaekraf ya. Pancaekraf, Kalau iya. misalnya Kabupaten Bogor punya Pancakarsa, Pancakarsa. ini Pancaekraf Iya, ya. Indonesia punya Pancasila, Kabupaten Bogor punya Pancakarsa, KBKRAF punya Pancaekraf. Oh, keren banget loh Insan Planner. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Kang, terus mau tahu nih untuk sektor ekraf nih ya, potensial di Kabupaten Bogor yang unggul itu apa sih, Kang? Sebenarnya kalau ini kita kalau bicara, kami masih diskusi dan debatable ya mengenai Oke. unggulan, karena gini, kalau kita bicara unggulan dari banyaknya itu mungkin masih sama dengan beberapa kota lain, yaitu adalah kuliner.
Kabupaten Bogor nggak bisa dimungkiri kulinernya luar biasa ya. Bahkan orang kota sekitar kita nih ya kayak Depok, Bekasi, Jakarta, bahkan sampai Bandung tuh rela ke Bogor cuma buat makan gitu kan, cuma buat kulineran kuliner gitu ya kan. kayak jauh-jauh pengen makan Ya, ini di Bogor gitu. apalagi kemarin kami kan raker Oke. di Bojongkoneng ya. Itu ternyata destinasi kuliner Kabupaten Bogor luar biasa. Luar Kanan kiri banyak banget gitu Jadi kan. pilihannya bener-bener banyak banget ya Banyak Kang ya, banget pengen makan pilihannya. apa ada di sini Betul, gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Jadi kalau misalnya insan planner mau kayak kulineran Yes. di sini, jadi nggak usah keluar kota. Kabupaten Ya. Bogor banyak ya Kang ya, Ya, ternyata. mau di mana Explore. ada. Betul gitu. sekali. Yang pertama teh ada kuliner, terus yang kedua ada fashion. Oh Gitu. iya. Kena- Itu cewek-cewek biasanya suka loh Ya, Kang kalau misalnya kayak dan gitu. hari ini saya pakai Oke. produk fashion Kabupaten Bogor yang keren-keren. Ada outernya dari Srengenge ini. Wih, keren kan outernya? Itu pas datang kayak wah ini cakep banget loh ini outernya. Cakep outernya apa yang makainya? Outernya. Outernya, ya Kita lagi sayang ngomongin ya. aircraft lagi ngomongin sekarang. aircraft Jadi ya. kita ngomongin produknya dulu ya Kang ya. Yes, dan yang kedua kaosnya nih ada Oke. kaos Bogor dari Urang Bogor. Urang Ya, Bogor. dan Urang Bogor ini bisa didapatkan di teras Bogor yang ada di Sentul. Oh, gitu. jadi maksudnya produk-produk dari aircraft Aircraft ini bisa juga didapatkan di jadi sana, insan teras Bogor planner, yang ada di Sentul. Kalau misalnya mau nyari produknya bisa Ya, ke Sentul bisa ya. dong, dan kayaknya itu masih menjadi salah satu atau mungkin baru satu-satunya nih tempat atau simpul yang memang menjual produk-produk aircraft di Kabupaten Bogor. Keren Gitu. banget loh Iya ternyata. dong. Nggak nyangka banget maksudnya sebelum ngobrol sama Akang nih saya nggak tahu apa-apa loh Ya, kayaknya kayak. makanya emang harus ngobrol sama saya gitu. Jadi ini jadi rekomendasi juga untuk Ya. insan planner ya. Kalau misalnya mau tahu di Kabupaten Bogor Ya, ada apa aja betul. gitu ya Kang ya. Betul, dan Kabupaten Bogor ini luar biasa sekali. Bahkan kalau yang tadi saya bilang tiga belum, yang ketiga itu seni kriya ya. Oke. Kriya juga kita luar biasa, kayak ada paralon ini dari Iya. Saraga, terus juga ada Sagala Tidaawi dan lain-lain. Tapi ada satu subsektor yang kayaknya nih menurut kami akan menjadi unggulan di Kabupaten Bogor, yaitu desain komunikasi visual. Oh. Kenapa desain komunikasi visual? Karena ternyata ada beberapa pelaku aircraft, pelaku desain komunikasi visual di Kabupaten Bogor yang luar biasa. Bahkan produk-produknya udah dikenal di nasional bahkan internasional. Bahkan kalau sekarang kita lagi bahasa gaulnya NFT nih, Oke. itu beberapa pelaku NFT yang ada di Kabupaten Bogor itu produknya selalu sold out dan mahal-mahal. Gila. Banyak biasa. banget penggemarnya ya Ya. Kang ya. Ih, terus udah gitu saya sebenarnya ngeliat itu tuh gelas tuh? di depan cakep banget loh. Itu dari apa sih Kang? Itu dari pipa bekas. Oh itu dari Jadi pipa bekas jadi juga. memang gelas aluminium dibungkus dengan pipa bekas. Jadi memang kok salah satu keunggulan produk aircraft Kabupaten Bogor itu memanfaatkan limbah. Oh. Ya, jadi ada yang dari pipa bekas ini menjadi seperti ini, terus ada juga jeans bekas, Oke. itu jadi tas, jadi baju, jadi pajangan interior dan lain-lain. Reuse ya. Reuse. Luar reuse, biasa sekali loh Mas. reuse. Itu mengurangi limbah sampah juga Ya. di sini karena sudah terlalu banyak ya. Betul. Konsumtif, bingung kan dikemanain Iya, sementara sampahnya. pelaku aircraft adalah solutif. Luar biasa sekali Iya ya dong. Kang. Terus kalau misalnya untuk permasalahan di aircraft tuh Kang, ada nggak sih maksudnya kan nggak mungkin lurus-lurus aja, mulus-mulus aja gitu Ya, Kang. justru kalau kami bilang sih, memang semua pasti ada masalah. Tapi justru kami bukan menyampaikan masalah, tapi kami ingin menyampaikan bagaimana cara menyelesaikannya. Asik. Oke. Lebay gak? Oh. Lebay banget gak? Terus Tapi pengen tahu kira-kira gini, apa kalau sih saya ada mungkin masalah? tariknya tantangan kali ya. Oh tantangan, Ya, benar, bukan masalah ya, bukan karena masalah semua dong. bisa Iya dong, bisa diselesaikan, dihadapi. bisa dihadapi. Kalau kami mungkin menyebutnya tantangan. Tantangan itu ada salah satunya Kabupaten Bogor ini luas banget ya. Iya, Luas banget, 40 Luar biasa. kecamatan. itu dari ujung ke ujung Ya. kayak sehari kita nggak bisa keliling loh kan. Betul, Kayak nggak bisa bener-bener sehari. kita harus berapa hari. Sebulan kali ya kalau mau kelilingin Kabupaten Bogor. Belum misalnya dari selatan, dari puncak ke rumah saya Gunung Putri gitu kan, itu udah makan waktu sekitar 2 jam lebih gitu kan. Luas banget. Iya, Luas betul. banget. Nah, itu jadi tantangan kami. Jadi masih banyak pelaku-pelaku di banyak kecamatan yang masih belum terangkul sama kami, itu yang pertama. Dan yang kedua juga mungkin kalau bicara tantangan, kami masih dalam tahap mendaratkan aircraft ini ke masyarakat sehingga mereka sadar bahwa mereka ini pelaku aircraft, mereka ini perlu, kawan-kawan ini perlu bekerja bersama dengan kami semua, dan kita perlu bareng-bareng untuk pengembangannya. Kayak gitu. Mungkin itu tantangannya sih ya kalau saat ini. Oke. Terus untuk dukungan nih, untuk pengembangan aircraft, Ah. minta dukungan apa gitu untuk Kalau biar minta lebih dukungan maju sih- lagi aircraft di Kabupaten Iya. Bogor kan ya Kang ya?
Kalau minta dukungan sih yang jelas, alhamdulillah pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Ade Yasin dan juga Wakil Bupati Bapak Iwan Setiawan karena setidaknya beliau-beliau ini sudah memberikan dukungan kepada Ekraf, yaitu dengan menelurkan peraturan bupati dan juga surat keputusan tentang komite itu sendiri. Alhamdulillah tahun ini kita punya perbub tentang pengembangan Ekraf. Begitu. Nah kalau bicara bagaimana kedepannya agar kami lebih maju, tentunya memang nggak bisa dimungkiri selain kebijakan perlu adanya sarana dan prasarana. Misalnya kita perlu yang namanya creative center atau creative hub, itu kita perlu juga, atau bisa juga melakukan pengembangan creative hub yang udah ada atau ruang-ruang yang udah ada di Kabupaten Bogor. Karena di Kabupaten Bogor itu setidaknya ada 3 ruang yang luar biasa. Di Cibinong ada Bengkel 3 dan 4, di Cilengsi ada Noir Lab, terus di Bogor Timur di Bogor Utara, Bogor Barat itu di daerah Parung Panjang itu ada Rumah Anak Bumi yang memang mereka sudah menjadi simpulnya para pelaku ekraf. Terus ketika kita bareng-bareng dari mulai bikin forum tuh mereka yang menyambut baik gitu kan. Oh ternyata ini nih yang mungkin bisa mempertemukan kita antar sektor, mempertemukan kita antar wilayah gitu kan. Itu juga kami butuhkan. Betul sekali kan. Yang terakhir ini sih nggak bisa dimungkiri, dana tuh butuh banget. Iya, mungkin nanti bisa kita kondisikan untuk itu ya Kang ya. Betul, itu kan ranahnya Bapeda ya. Iya. Di sini Kang kebetulan di Warteg Bogor ini biasanya pengamennya cantik loh Kang. Wah, yang benar. Suaranya bagus banget. Waduh, saya nggak bawa recehan lagi. Aduh, jangan. Ntar bisa transfer aja kali ya. Sekarang pakai QR. Iya, pakai QR ya. Iya, Bisa. betul. Saya bisa request lagu nggak? Kebetulan nih pengamennya, tetehnya udah dateng. Cantik nggak Kang? Cantik. Luar biasa sekali ya. Iya. Bicara ngamen, musik pun masuk dalam subsektor ekraf. Musik. Luar biasa Luar sekali. biasa. Satu lagu sedikit aja boleh? Oh, sedikit aja. Boleh teh. Mangga Ya, teh. kita mulai. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang pernah ku lupa, ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan berkata, cinta karena cinta. Jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Gimana Kang? Keren banget kan? Kita punya pengamen di sini. Iya. Luar biasa suaranya bagus. Boleh nggak saya kasih Iya, bumerang Masya nih? Allah. Jadi souvenir. Iya, Bener. ini Sama teh. Terima kasih. Bumerang Nggak dari apa-apa Radius nih. Bumerang Insya buat Teteh sama buat Akang. Jangan berantem ya. Makasih ya. Kalau ada maling bisa tuh. Iya. Selamat Teteh, keren. Keren banget. Gimana? Bagus banget kan? Kang? Bagus. Nanti masuk ya Teh di pendataan KB Craft ya. Oh, bisa nanti kita Bisa atur ya dong, Kang ya. iya dong. Terus kebetulan kan saya tuh di Subit Pariwisata. Ya. Pengen tahu sih kalau Ekraf tuh berperan apa sih di pengembangan pariwisata dan pembangunan daerah gitu. Kang? Oke, ini menarik banget nih. Jadi kalau bicara pariwisata, ternyata kalau ada yang menyebutkan bahwa Ekraf ini mendukung pariwisata, malah kami bisa sebaliknya. Oh, Gitu. Pariwisata mendukung Ekraf, kami Iya. bisa sebaliknya bahwa Oke. Ekraf bisa mendukung pariwisata. Kenapa? Karena jika hal-hal yang ada di Ekraf ini dikembangkan, kayak misalnya subsektor musik, itu dilakukan festival, dilakukan event-event tahunan yang luar biasa misalnya, itu kan bisa mendatangkan wisatawan. Baik Oh, wisatawan iya, betul. lokal maupun wisatawan mancanegara gitu kan. Dan bicara lagi pertunjukan, kan ada seni pertunjukan juga oke, di betul, Kang. ekonomi kreatif. Iya. Itu kalau dilakukan sebuah event yang luar biasa bahkan atau dibuat activity yang memang menarik, itu bisa banget justru malah mengundang wisata. Jadi nggak harus melulu kegiatan ekraf itu di destinasi wisata, tapi justru memang kegiatan ekraf dimanapun itu bisa mengundang wisatawan. Oke. Dan ada beberapa kota yang memang sudah
mendorong aircraftnya sehingga malah bisa mendukung pariwisata itu sendiri. Kayak misalnya Pekalongan dengan kota batiknya, Bandung dengan kota desainnya, Ambon dengan kota musiknya, itu dengan dia mendorong subsektor aircraft yang ada, itu bisa banget ngedatengin pariwisata, ngedatengin wisatawan dan tentunya memberikan pemasukan buat daerah itu sendiri. Kan kayak gitu. Karena melakukan spending money ya. Iya gitu. benar, belanja ya, Belanja. yang banyak. Karena lihat contohnya bajunya keren banget Iya ya. dong, keren Luar kan biasa. tuh, keren. Terus kalau untuk pembangunan daerahnya apa Kang? Kira-kira Nah. berperan apa aircraft di pembangunan daerah gitu Iya. Kang? Kalau bicara pembangunan dari segi pemasukan pendapatan misalnya, apapun yang dilakukan kalau misalnya nanti pengembangan produk aircraft ini bisa go nasional bahkan go ekspor misalnya, itu kan tentunya bisa memberikan pembangunan daerah. Nah, yang paling menarik dari aircraft karena kita aircraft ini tidak hanya bertumpu pada produk, tapi juga bertumpu pada bagaimana orang bisa berpikir secara kreatif, jadi meningkatkan SDM-nya. Jadi tentunya ketika SDM-nya sudah terdorong dengan program-program yang entah itu design thinking, design sprint dan lain-lain, itunya tentunya akan melakukan pembangunan SDM dan juga pembangunan daerahnya. Dan kalau nanti simpul-simpul yang ada aircraft ini di Kabupaten Bogor sudah ada, tentunya kami harap teman-teman warga Bogor, warga Kabupaten Bogor yang sudah punya prestasi di tingkat nasional tapi biasanya keluar Bogor, itu balik lagi ngebangun kota ini, ngebangun kabupaten ini. Pokoknya di Kabupaten Bogor ini luar biasa sekali aircraftnya ya Kang. Iya mau dong. dari makanan, Ya. mau dari fashion, dari Betul. semuanya. Ya. Sebenarnya ada gitu. Kita nggak perlu jauh-jauh ya Kang ya. Nah, memang kami berharap paling tidak warga Bogor itu kembali mengenal produk-produk yang ada di Kabupaten Bogor. Karena ya saya jujur aja ya, sebelum kami melakukan pendataan kami belum tahu nih kalau ada produk yang namanya serengenge atau urang Bogor misalnya, Oke, atau betul. produk-produk kayak produknya Mang Oting atau produknya Anwar. Tapi ketika kami sudah tahu ya kami pakai. Saya kemana-mana sekarang kalau diundang KB Craft, diundang aircraft pasti pakai outer ini, pakai kaos ini jadi gitu. nanti tuh kalau misalnya datang, oh ini produk kita loh, Iya ini dong, aircraft loh gitu. Jadi iya. kalau misalnya mau beli bisa di Ya, jadi kita kudu bangga sama produk lokal. Oke, di mana Kang bisa belinya? Kalau belinya memang kalau secara simpul salah satunya di Teras Bogor atau di Bengkel 3 dan 4 juga ada beberapa produk, tapi memang masih ada beberapa produk yang dia bisa langsung DM ke pelakunya, langsung DM ke yang Atau punyanya. ada Instagram atau apa gitu. Bisa, Karena kan bisa sekarang juga. kayaknya untuk Ya, untuk sosial media ya. sosial media gitu. Karena Iya kan dong. kalau misalnya datang ke toko, aduh kita lagi kondisi COVID-19 Ya. gini kan kayaknya agak susah untuk keluar, Betul. untuk main kemana gitu kan. Betul. Jadi dikit-dikit kayak oke. Ini ya. Belanja aja ya gitu kan. Belanja Bisa aja. ke Instagramnya KB Craft aja. Instagramnya KB Instagram Craft KB ya. Craft ya, Semua KB Craft ada di Bogor. situ ya Kang Semua ada ya? di situ dan bisa tanya di situ gitu Oke, kan. Dan baik. tentunya ntar setelah kami melakukan pendataan, kami juga akan membuat sejenis kayak apa ya, landing page yang isinya nanti produk-produk aircraft Kabupaten Bogor kayak gitu. Oke. Ih, gila keren banget ya. Luar biasa sekali loh aircraft. Iya Terus dong, aircraft. kalau misalnya insan planner nih Kang Ya. mau partisipasi gitu di pengembangan aircraft gitu di pariwisata itu gimana sih caranya Kang? Ya isi data dulu aja. Isi Gim- data yang ada Ah. di KB Craft. Oke. Bisa DM ke Instagramnya KB Craft, nanti dikasih linknya sama tim kami. Oke. Bisa isi di sana dan nanti bulan Februari kami akan ada rencana untuk mengumpulkan teman-teman per subsektor gitu. Oh, Bisa begitu. Baik, berkumpulnya baik itu offline maupun online. Nanti kabar selanjutnya akan kami kabari bulan Februari. Sabar nih karena dari mulai Desember ini pertengahan sampai akhir Januari kami masih melakukan pendataan dan penggalian data gitu ya. Nanti insya Allah mulai Februari kita akan mulai running untuk mengumpulkan teman-teman setiap per subsektor. Oke, Kayak baik. gitu. Luar biasa. Seru sekali bahasan kita hari ini ya Kang ya. Iya dong. Ternyata Kabupaten Bogor itu banyak banget potensinya untuk di aircraft ya Kang Ya. ya. Dan yang kerennya teh kemarin Kabupaten Gimana, Bogor gimana? masuk ke dalam 15 besar kota kreatif Jawa Barat. Jadi naik kalau nggak salah naik Hebat. 5. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Kalau nggak salah 2019 itu peringkat kita tuh 17. Oh, 17 peringkat kita dari penilaian di Sparbud Jabar dan juga timnya lah. Alhamdulillah kemarin sudah rilis, kita masuk jadi nomor 12 sekarang kayak gitu. naik terus ya Kang. Naik Semoga bisa ditingkatkan Ya, terus. semoga paling tidak bisa bersama Kota Bandung gitu Oh, iya. misalnya ya yang selalu masuk Kota Bandung kan selalu masuk 3 besar gitu kan. Ya semoga Kabupaten Bogor bisa terus progresif lah Iya. kayak gitu. Amin. Iya, amin ya robbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ya. Terima kasih Kang Oh, untuk sami-sami. kehadirannya di sini setelah menyempatkan waktunya ke sini ke Warteg Bogor ya Kang ya. Semoga nanti kita ada
Hayu. kesempatan lain Hayu, gitu. hayu, hayu. Atau mungkin nanti kita main ke teras Bogor ya Kang ya Boleh, untuk main ke bengkel juga boleh, ke Oke, Noir Lab juga siap. boleh. Oke. Ayo. Ya Ayo udah banget. kalau gitu Kang. Iya. Terima kasih Siap. banyak untuk waktunya. Sami-sami Teh Andi Eh, dan Bapak Dalitbang. Oke, terima kasih. Insan Planner, jangan lupa support kita terus di podcastnya Bapak Dalitbang. Ya. Oke, Warteg Bogor. Warteg Bogor. Warteg Bogor ya, Warung Kang. Tegar Warung Beriman. Tegar Beriman, podcastnya podcastnya Bapak Bapak Dalitbang, Dalitbang Kabupaten Bogor. Oke, kita udah Betul. kompak ya. Iya, gimana kalau Iya, kayaknya nanti- butuh host dan co-host deh. gitu. Iya. Untuk supportnya jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa ya Kang Saya ya. udah subscribe loh. Oh, luar biasa. Iya dong, Terima saya udah kasih subscribe. banyak, HP saya ada 5, saya subscribe semua tuh. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Wabillahi taufik Taufik wal wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dadah. Sampai jumpa lagi nanti. Ya, terima kasih Insan Planner.